sini kita mau nanya beberapa pertanyaan nih Bang. Kan udah akhir kepengurusan juga kan kemarin kan. Nah, jadi mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya Bang. Mulai dari yang pertama, kira-kira satu hal di rumah seni yang paling berkesan menurut Abang apa? Menurut aku sih, gimana kita waktu impress itu bonding sih. Ini sih, persiapan cas. Pulang malamnya sih. Pulang malam. Iya. Lengser sih. Lengser. Enggak. Kalau dari aku sendiri, khususnya karena aku dari visi, tentu yang paling berkesan itu kalau ada job atau ada permintaan tampil tuh berkesan banget menurut aku. Jadi rumah seni mungkin bukan sebagai UKM doang, cuman tapi ada rasa kekeluargaan Yang paling berkesan di rumah seni itu kekeluargaan. Bukan kita masuk UKM baru, kayak bukan cuma dapat teman baru, tapi kayak dapat keluarga baru. Terus gimana rasanya bisa diwawancara sekarang setelah terbebas dari masa jabatan sebelumnya? Apa ya? Rasanya sebenarnya kaget, bingung, dan oh ada ini kayak gitu loh. Lebih kayak aku baru tahu nih ada ini, karena waktu tahun aku jadi sreo tuh kayaknya nggak ada yang kayak gini gitu kan. Kalau aku pribadi rasanya lega banget sih, soalnya kita bisa ngomong tanpa harus mikirin proker-proker lagi. Kerasa sih waktu abis lepas jabatan tuh emang sangat plong gitu kan. Yang pasti rasanya lega gak sih? Maksudnya dari yang kemarin megang tanggung jawabnya segitunya, sekarang kan udah enggak, jadi lega. Senang sih, senang pasti. Soalnya kan kalau misalkan pas jadi pengurus kemarin mungkin banyak tanggung jawab juga, banyak juga beban yang harus dikerjain, proker banyak. Terus kayak sekarang lega aja. Kalau rasanya tuh pasti senang, terus juga ada rasa bangga juga karena udah ngelewatin 1 tahun kepengurusan, terus udah sampai di tahap yang sekarang. Gimana awal mula Abang bisa kepilih menjadi Impress dan gimana perasaannya Bang? Kalau di musik kan untuk pemilihannya itu kan kita kayak tumbalin, maksudnya kayak bukan ditumbalin apa namanya, kayak dipilih lah ya anak-anak yang mau jadi, yang kata anak-anak teman-temannya bagus jadi lead div. Nah waktu itu tuh juga kepilih lah gua. Perasaan pas awal kepilih kesel sih. Kalau waktu kepilih itu gimananya? Sebenarnya waktu itu kan ada voting kan. Ada 2 kandidat waktu pemilihan DE, dan ya voting aku tuh paling tinggi lah istilahnya. Sebenarnya mau nggak mau juga sih jadi DE, tapi ya ujung-ujungnya tetap kepilih. Jujur aku waktu kepilih itu bener-bener, kalau percaya nggak percaya nggak apa-apa ya, aku 3 hari nggak tidur. 3 hari, ya kasarnya 3 hari lah. Oh jadi shock dikit. Iya shock banget waktu kepilih jadi DE, karena emang nggak pernah kebayang dan belum ada pengalaman sebesar itu gitu loh waktu kemarin. Iya sih. Jadi ya gitu, stres, shock segala macam. Jujur, fun fact-nya tuh dulu Abang tahun 2-nya tuh bukan direksi, jadi staff aktif aja gitu. Terus karena ngelihat teman-teman direksi itu kayak seru banget, kayak ngurus-ngurus acara, terus kayak kekeluargaannya terasa gitu. Jadi dari situ tuh Abang ngerasa kayak di tahun 3 nih ada peluang gitu, dimana kalau di direksi itu kan sebenarnya nggak boleh, misalnya mau koor itu nggak boleh dari yang bukan direksi gitu, harus dari direksinya kan. Sedangkan kalau untuk menjadi dirdiv itu bisa dari anggotanya langsung gitu. Jadi Abang pengen banget ngambil kesempatan itu, dan alhamdulillahnya setelah di voting sama teman-teman sama adik-adiknya juga Abang yang kepilih gitu. Jadi seneng iya, deg-degan juga iya gitu, karena kan nggak tahu kedepannya bakal gimana. Awal mula kepilih jadi Impress itu, awalnya itu aku sebenarnya nggak mau untuk ngejabat sebagai IT ini, tapi karena ada beban yang sangat berat gitu kan yang harus ditanggung, ada tanggung jawab yang besar gitu akan ditanggung sebagai koor nantinya. Untuk pemilihannya itu kan itu dipilih oleh aku di-chat sih sama Raffi DE waktu itu. Jadi aku kayak dibujuk itu, yang awalnya aku nggak mau, jadi aku dibujuk gitu buat jadi koor IP. Itu aku yang terakhir masuk ke dalam pengurusan ini, karena aku paling susah juga untuk dibujuknya untuk diajak ke masuk ke sini. Awal mula kepilih jadi Impress karena sebelumnya aku juga udah direksi, terus juga udah di ADM. Pastinya untuk nyari koor selanjutnya
dari itu sendiri kan, dari ADM itu sendiri. Terus akhirnya ya udah ditawarin, awalnya takut kayak hah bisa nggak ya, tapi akhirnya ya boleh lah dicoba. Nah akhirnya tuh dijalanin lah tuh, jadi tapi enjoy aja ya kan? Enjoy. Oke, selanjutnya apa hal atau proker yang paling menantang selama kepengurusan kakak? Yang paling menantang udah jelas charge sih. Udah jelas ya kak? Charge ya, dekat-dekat charge. Personally charge sih, karena charge itu persiapannya panjang banget, terus kayak beneran tiap hari latihan, terus ada job juga, ada perkenalan juga. Tambah charge ini kan kita sibuk ngurusin koreo, latihan sepanjang hari. Charge, iya. Karena pas charge itu banyak banget yang harus dikorbanin, kayak dari waktu, tenaga, terus juga mungkin bensin karena bolak-balik dari rumah ke Limau Manis, terus juga dapat pengalaman baru juga sih. Namanya charge itu kan paling menantang banget. Kalau yang paling menantang kita pasti charge lah. Kan kita disuruh ngebikin sebuah drama musikal dalam waktu yang nggak setahun juga, dengan lagu-lagunya yang banyak gitu-gitu. Tapi untungnya juga banyak teman-teman yang yang ngebantuin, kayak dari segi lagunya, dari segi segi tarinya, teaternya gitu lah. Tapi menurut gue itu paling parah sih. Kalau yang menantang itu mungkin banyak. Terus tapi kalau di Herode sendiri, kalau di proker aku itu mungkin yang paling ini inaugurasi sih, karena kita emang itu pertama kali bikin acara sama anak-anak staff baru, memang staff magang gitu. Jadi emang di situ tantangnya sih. Aku di IP itu ada proker yang namanya sinematografi. Nah, sinematografi itu kayak ada pelatihan untuk anggota IP itu buat pelatihan bikin video gitu, belajar bikin video gitu. Jadi kita kayak mengundang pematerinya, sama yang belajar itu juga dari IP-nya itu sendiri. Selain susahnya itu mengundang atau mencari pematerinya yang bagus dan kompeten gitu, itu juga susahnya di anak-anaknya, supaya anak-anaknya juga tetap tertarik gitu untuk merhatiin materinya, karena nggak semua orang di IP itu juga suka ngedit video atau gimana. Mereka juga punya bidang mereka masing-masing gitu. Yang paling menantang tuh RSIS Box sih. Kenapa? Karena RSIS Box ini harus di-treat 24/7, tapi kan kita nggak bisa gitu kan, kayak kita harus kayak menjaga kulkas 24/7, tapi kan kita bukan ibu-ibu warung ya kan, harus menjaga 24/7 si kulkas ini gitu. Kak, 5 minuman hilang gitu, itu kan kita harus kayak carinya kemana gitu, kan kita nggak tahu siapa yang ngambil, tapi kayak kita harus tanggung jawab akan hal itu, kita harus cari orangnya. Itu yang paling menantang sih. Kalau misalnya ketahuan nih dia nggak bayar, kita pasti bakal tagihin gitu loh. Divisi musik sih. Karena kayak misalnya aku lewat ya, terus kayak Kak aku ngutang ya, Kak aku ini ya gitu loh. Tapi dibayar kan? Tapi dibayar. Apa ada hal lucu atau yang menarik yang bisa di-share selama menjalankan proker nih Kak? Mungkin waktu senggang di sela-sela latihan sih, karena biasa kita saling curhat-curhat, terus juga sering bercanda-bercanda, sharing-sharing gitu ya. Kalau yang lucu ya sering sih, pokoknya kan anak RS kan lucu-lucu banget semuanya kan, lawak gitu kan. Kalau misalkan lagi butuh hiburan tuh ke RS aja, ke sekre gitu. Kalau yang menarik dari aku yang paling gak bisa lupa tuh kalau ada yang minta job terus nggak mau bayar, itu kayak membekas banget di aku gitu. Kalau hal lucu sih, ya lucu tuh tau ya pas ini sih, pas pemilihan Dirdiv tuh. Nah, terus sempet tuh berantem sama Raffi 1 mingguan kagak ngobrol. Kayaknya kalau yang lucu-lucu tuh, jadi pernah waktu itu vokal tuh ada ngadain staycation gitu. Nah waktu staycation ini tuh banyak banget kejadian-kejadian lucu, kayak misalnya lagi ada games gitu, yang kalah ditepungin pakai bedak karena nggak bisa jawab pertanyaannya. Terus kayak ada yang nggak mau ngalah juga, ada saling duduk-duduk gitu. Itu kan menurut aku sangat lucu dan menarik, karena jarang banget biasanya vokal latihan-latihan aja, terus nyanyi-nyanyi aja. Di luar itu ada keseruan-keseruan tersendiri gitu. Lucu kayaknya banyak. Dulu pas proker aku pernah pas Prasakti itu ada pas tampil tas saya copot gitu.
talinya copot. Abis itu dulu kan aku pas itu aku sekrenya masih di bawah pas aku tahun 1. Itu dulu kami kayak mungkin karena dikit-dikit gabut ke sekre karena emang nyaman aja gitu kan pas di awal. Terus dulu kami gabut ke sekre itu kami sampai ada yang bawa bantal, bawa air cooler, tau kan air cooler pasangin gitu. Terus kita bawa abis itu kayak bawa bed juga di situ sambil tidur aja, belajar aja di situ. Itu lumayan aneh sih kalau dipikir sebenarnya. Kalau tips and trick supaya bisa survive selama menjabat khususnya buat koor selanjutnya nih Kak, ada nggak? Tipsnya tuh yakin yakin aja, karena kan kita udah dipercayai nih sama teman-teman inti, terus sama koor kita sebelumnya, berarti kan kita udah kayak udah dipercayai, terus kayak berarti kita udah bagus nih sama kepengurusan sebelumnya berarti kan. Jadi kayak kita yakin aja sama apa yang udah dipercayain itu, dan kita yakin pada diri kita kalau kita tuh bisa gitu loh. Kalau dari aku tips and triknya pastiin kita dikelilingi sama lingkungan dan orang-orang yang suportif, karena kita udah stres di RS, terus kalau ketemu sama orang-orang yang lebih bikin stres kan pasti burn out kan. Terus ya lebih di enjoy aja sih. Apa ya tips survive-nya, jangan kerja sendiri gitu, tetap prioritasin apa yang harusnya diprioritasin, akademik kayak gitu. Terus yang paling penting tuh enjoy sama jangan stres gitu loh, karena RS tuh sebenarnya seasik itu, maksudnya jangan terbeban sama proker gitu loh, karena proker tuh sebenarnya seru gitu loh kalau dikerjain bareng-bareng. Terus jangan ragu buat minta tolong sama siapapun gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa bilang aja. Dulu aku sering kok misalnya kayak, iya aku nggak bisa nih, gimana ya, ntar ada yang backup gitu. Intinya internalnya jangan sampai kepecah. Kalau internalnya aja udah ada yang berantem, misalkan si A sama si B udah nggak enak, ada perasaan ganjel atau udah berantem, udah susah survive. Kalau mau survive ya intinya internal aja dulu, perbaiki. Mungkin salah satu yang menjadi pondasinya itu ini sih, teman-teman yang benar-benar suportif di dalam rumah seni ini. Terus juga selain itu kalau misalkan untuk kita tanyakan ke diri kita sendiri itu, mungkin kita untuk survive itu kita ya harus kuat-kuat aja sih, kayak balik lagi kalau misalkan kita capek ya kita istirahat aja, jangan terlalu dipaksain gitu. Terus kalau misalkan kita benar-benar gak bisa sendiri, itu jangan lupa untuk minta tolong ke orang lain seperti itu, karena kita tuh di rumah seni juga nggak sendiri gitu kan, kita sama-sama yang lain. Jadi kita kalau misalkan kita ngembang beban sendiri, kita bisa minta tolong ke yang lain. Tetap prioritasin apa yang harusnya diprioritasin, akademik kayak gitu. Terus yang paling penting tuh enjoy sama jangan stres gitu loh, karena RS tuh sebenarnya seasik itu, maksudnya jangan terbeban sama proker gitu loh, karena proker tuh sebenarnya seru gitu loh kalau dikerjain bareng-bareng. Terus jangan ragu buat minta tolong sama siapapun gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa bilang aja. Pertanyaan umumnya terakhir, harapan untuk yang menjabat selanjutnya dan harapan untuk rumah seni, Bang. Harapan ya mungkin sama lah ya, jadi lebih baik, jangan sampai ngulangin kesalahan pengurusan tahun aku, terus ya bisa terus ngejaga eksistensi rumah seni, dan kalau bisa ya naikin nama rumah seni nggak cuma di Sumbar aja, nggak cuma di FK aja, se-Unan, se-Sumbar, atau misalkan se-Indonesia kalau bisa. Ya, untuk yang menjabat di rumah seni sekarang ini kan udah mulai, itu semoga lebih baik lagi dari yang kita sebelumnya, karena di situ juga kita dapat melihat waktu ROS ada lumayan banyak eval dari kati-kati. Terus untuk rumah seni semoga ngaret-ngaretnya dikurangin, terus untuk job-job semua makin banyak, terus dapat duitnya makin banyak, makin jaya, semoga ya. Ya, kalian harus tahu kalau rumah seni itu sangat bagus di mata orang, jadi itu tanggung jawabnya sangat besar. Terus ya itu PR kalian sih kalau kataku, jadi kalian harus maksimal sih, kalau kerjanya maksimal, terus kerja jangan bertele-tele. Kalau harapan buat rumah seni apa ya? Ya semoga makin keren, makin mengudara, makin banyak job dan prestasi. Semoga tetap selalu keren, karena memang rumah seni terkenal dengan kekerenannya gitu. Terus juga kekeluargaannya itu nggak boleh lepas, nggak boleh hilang, karena baik lagi namanya juga ada rumah seni gitu. Rumah dulu kan baru seni. Jadi
ketika udah di rumahnya itu udah terbangun, tentu seni apapun itu kegiatannya, apapun kesulitannya, itu dihadapinya dengan bersama-sama gitu. Oke, satu kebanggaan. Nah, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi Bang. Jadi kan Abang sebagai IT otomatis bareng terus nih sama Kak Bulbul kan, sama Kak Nurna ya. Nah, terus menurut Abang gimana nih kesannya buat bertiga gitu? Kan di mana-mana Abang bareng tuh pasti inti kan. Kalau dibilang di mana-mana bareng enggak juga kali ya. Oh, enggak juga ya. Enggak juga di mana-mana bareng. Kalau sama Raffi tuh kebetulan sama-sama Sreo juga dulu. Jadi kalau sama Raffi udah pernah lah bekerja sama di dalam proker gitu-gitu kan. Dulu aku kira Raffi tuh sangat cuek dan tidak peduli karena di Sreo kan. Tapi setelah jadi DE Raffi tetap cuek sih sebenarnya. Dia tetap cuek tapi dia baik. Maksudnya kalau udah bingung, kalau udah capek, kalau udah stres sama hal-hal gitu dia diam gitu loh. Kayak dia tuh nggak suka kayak ini gimana. Dia tuh nggak suka yang kayak ya gitu-gitu doang dia kayak gitu. Jadi ntar tapi Raffi juga apa ya? Kalau dia udah stres kayak gitu dia tahu kan kapabilitasnya. Jadi dia udah mulai tuh kayak yang Nun bantuin dong gue stres nih kayak gitu. Kayak bantuin tuh anak-anak kayak gitu. Sama kayak acara tadi juga kayak gue nggak bisa dia datang semuanya gitu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya ke kalian gitu kan, ditanya gimana bentukan 3 inti ini, pasti dilihat kayak oh biasa-biasa aja, nggak gitu deket dan lain-lain. Padahal dalam dalam kerjaan kita tuh kayak rasanya kayak unstoppable tree gitu loh. Kayak sangat kita tuh kalau ngelihat nggak boleh bahas astagfirullahaladzim. Nggak, jangan ganti. Kalau misalnya emang kita butuh bertiga, ya udah kita bertiga gitu. Terus kalau misalnya diskusi kita bertiga dulu sebelum dibocorin ke yang lain-lain. Ada masalah juga kita bertiga dulu. Intinya kita sangat diam tapi kerja gitu intinya. Pernah nggak Bang ada konflik sama divisi lain gitu Bang? Oh banyak. Kalau dari Nopal, Bang Nopal berisik. Oke. Lebih baik. Dia juga gampang bantu ngerangkul orang. Kalau Fania, bisa lah lihat tingkah lakunya dari tadi kan nggak jelas, udah kan freak gitu kan tingkah lakunya. Fania itu energinya sama kayak aku, dia orangnya rada freak juga, terus kayak ekspresif dan segala macamnya gitu. Terus frontal dan kalau misalnya ada apa tuh langsung bilang gitu. Nah itu tuh Fania banget gitu kayak gitu tuh. Gerdif teater sendiri tuh gimana Kak? Gerdif teater mungkin agak gila kali ya. Meanwhile, Apa? Sebenarnya aku nggak tahu ya itu pandangan orang lain. Aku berusaha menjadi diriku seutuhnya aja sebenarnya. Lucu banget, terus satu frekuensi. Anehnya, terus baik banget dan selalu ngehibur dan menyemangati selama menjabat. Kalau Aina tuh dia gimana ya cara deskripsinya ya? Mellow terus kayak nggak apa-apa gitu, santainya tuh bener-bener menunjukkan bahwa dia tuh emang cewek gitu. Terus kalau misalkan Aina terlalu kalem ya, pendiam banget orangnya. Bisa dideskripsikan apa iya Kak? Enggak, bohong. Haji itu orangnya dia nerima pendapat orang, nerima saran juga. Jadi selama ada konflik itu selalu bisa diselesaikan baik-baik. Gitu. Selalu ada jalan keluarnya. Oke Kak. Kalau sama Aji tuh dia apa ya istilahnya? Kadang-kadang pikirannya out of the box. Kita dari 3 lidiv ini tuh gak bisa nebak kok bisa tiba-tiba kayak gini pikirannya gitu. Tapi masuk gitu. Jadi kayak dari ketiga lidiv itu sendiri tuh, dari Kak Aina, dari Kak Fania, Mama Aji itu sendiri, mereka bener-bener istilahnya tuh aku bersyukur lah mereka di lidivnya saat aku jadi lidiv juga gitu. Tadi aku udah selesai untuk ceritain gimana kepengurusan aku tahun kemarin, dan sekarang aku titipkan ke kepengurusan tahun ini. Terima kasih Rumah Seni Agia.